teman-teman semua, kembali lagi di Belajar Podcast. Namanya juga belajar. Iya, kembali lagi di episode kali ini. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita mau mengucapkan turut berduka Berduka cita cita. atas meninggalnya salah satu mahasiswa STIP ya, dengan kronologis kejadian yang sudah tersebar luas di berbagai media massa. Ya. Bener banget. Teman-teman juga pasti udah denger atau udah tahu mungkin cerita dan kronologinya. Kami turut berbelasungkawa dan semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi karena merugikan banyak pihak ya. bener banget. Nggak cuma dari korban, tapi juga dari pelaku. Dari pelaku, dari Keluarga mereka. Ataupun instansi ya, instansi satuan pendidikan itulah ya. Benar. Nah, ngomong-ngomongin tentang itu kan termasuk salah satu senioritas mungkin? Bisa. Salah satu senioritas yang terjadi di kampus. Ya, salah satu bentuk senioritas yang terjadi di kampus. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku punya waktu di kampus, atau aku juga dengar pengalaman teman-teman atau baca pengalaman orang-orang di platform media sosial, mereka sering kali melihat ataupun mengalami kejadian yang mungkin serupa ya, yang bisa dibilang itu tuh senioritas tahu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kejadian yang serupa itu banyak banget terjadi di berbagai instansi pendidikan gitu kan. Bener. Tapi ya tindakan seperti itu tuh, tindakan senioritas itu kan banyak ya. Ada yang mungkin ngomong kasar ke adik tingkatnya gitu, atau merasa karena dia itu aku loh lebih tua daripada kalian, kayak gitu enggak sih? Nah, kalau aku nanya sama kakak, kira-kira ada nggak sih pengalaman ini ya, spill lah ya, kalau bahasa orang di X itu spill the tea gitu. Spill the tea, ada nggak sih pengalaman kira-kira apakah menjadi senior yang rese, menyebalkan, atau mungkin ditindas sama senior, kena senioritas gitu? Oke, kalau dari aku sebagai senior, justru aku mau nanya kamu, Gis. Kan aku seniormu nih. Aku senioritas nggak? Dibilang senioritas sih enggak ya, cuman nyebelin aja sih. Cuman gimana ya? Gimana sih? Ya udah, tolong ambilin ku air dong, Gis. Oh enggak, itu senioritas ya? Itu senioritas, sorry. Aduh, jatuh. Kasihan banget. Sampai jatuh. Terlalu semangat sih. Jadi kalau dari aku terkait senioritas, mungkin aku cerita dari pas aku junior mungkin ya. Iya. Pas aku junior, biasanya atau di tingkat bawah gitu kan ya. Biasanya kita sering ketemu senioritas tuh kalau lagi ospek misalnya, atau lagi MOS, MPLS sekolah, atau misalnya ada kalau kita kontak kampus dari kita ospek, itu sering banget ketemu sama tindakan-tindakan senioritas yang mungkin dalam batasan tertentu itu bisa dimaklumi, mungkin ya. Tapi ada tindakan-tindakan tertentu yang udah lewat batas nih. Contoh, gitu sih. Bisa contoh misalnya waktu aku ospek yang mana ya? Mungkin waktu aku nggak tahu ya ini wajar atau enggak. Iya. Silakan, biasanya sebagai senior kan dalihnya adalah ini untuk mental kalian, kepentingan diri ya, ini untuk diri kalian juga loh gitu. Ini bentuk mental kalian bakal gini lebih sulit kan gitu. Tai. Iming-iming prit. Itu iming-iming senior biasa kayak gitu loh. Biasanya kalau misalnya pas ospek kayak nyuruh cepet deh angkat tinggi, misalnya tuh ada tugas angkat tinggi, padahal kita ada angkat tinggi banget nih. Iya. Tinggian lagi. Ini sampai mau copot di tangan nih. Angkat gitu, lama-lama gue berdiri nih. Gitu. Itu contoh yang sederhana. Tapi balik lagi, aku gak tahu tuh apakah itu udah termasuk tindakan senior atau bukan, kayak gitu kan. Tapi yang mungkin udah jelas, misalnya kalau kita salah, kalau sampai dihukum fisik, aku sih nggak pernah ngalamin. Kalau fisik ya, karena kayaknya pas aku ospek itu udah mulai tren kalau kita tuh nggak boleh menindak secara fisik. Tapi secara verbal masih. Jadi kayak suara dikeras-kerasin lah, atau kayak ala-ala ngebentak lah, itu masih ada. Tapi pas zamanku itu udah
fisik udah lumayan berkurang. Bahkan aku kayak nggak pernah ngelihat penindakan kalau misal aku ngelanggar disuruh push up tuh kayak nggak pernah. Tapi kalau dari cerita-cerita dulu-dulu, itu masih ospek ada itu kayak gitu. ya masih ada kayak gitu, kayak disuruh jalan jongkok atau apalah, atau disuruh push up lah kalau ngelanggar, itu masih ada dulu ya. Dulu. Jadi Itu sih yang dari aku. Oke. Kalau kamu emang gimana? Aku suka juga nih. Masa aku doang? Senior kita denger nih. Aduh, takut banget loh. Jadi apa ya? Mungkin ada juga yang sama kayak kakak. Aku mungkin bisa membagi jadi 2 zaman. Gimana bilangnya? Sebelum reformasi. Waduh. Ya gimana bilangnya? Pokoknya aku membaginya itu menjadi 2 zaman. Gitu. Tidak akan disebutkan secara spesifik ya itu zaman apa gitu ya. Jadi ada zamannya ketika aku sebagai junior itu sama kayak kakak, yang dimana udah nggak ada fisik, jadi yang cuman verbal doang, yang kayak ngomong kasar sih enggak ya, cuman bentak-bentak gitu. Iya, bentak-bentak biasanya. Bentak-bentak gitu, dalam hati anjir nih orang bentak-bentak doang gitu, nggak tahu apa ya, supaya orang sakit anjir. Iya sih, kadang kalau dibentak kayak gitu yakin gitu kaget, kaget sendiri, kayak orang kesetrum gitu ya, susut kayak gitu. Tuh. Terus kalau misalnya di zaman apa ya, kegelapan ya. Waduh. Zaman sebelum itu pernah ditindak senior. Ini aku bilangnya ditindak senior ya karena sebentar mungkin aku bakal mengklasifikasikan yang mana sih namanya tindakan senior gitu kan ya. Yang dianggap senioritas gitu ya. Tapi tindakan dari senior yang aku terima itu apa gitu kan. Jadi di era sebelum itu, beberapa tahun sebelum yang masih ada tindakan fisik itu aku pernah push up, terus jongkok bangun, terus back up pernah. Jadi yang fisik, yang hukuman berupa fisik masih ada. Itu ya. Ada juga yang push up, tapi pernah nggak sih Kak? Ada lantai yang kalau kena sinar matahari kan panas ya. Pernah push up di sana gitu loh. Jadi telapak tangan itu merah ya. Ya itu panas, telapak tangan, lutut gitu. Nah, tapi kalau menurutku itu bisa jadi tindakan yang benar, bisa jadi salah ya. Ini koreksi aja. Misalnya nih, kalau misalnya konteksnya ternyata misalnya nih di militer misalnya. Ya, kan memang harus fisik, harus keras, memang fisiknya dilatih segala macam. Tapi kalau menurutku itu akan menjadi tindakan senioritas yang lewat batas. Di saat itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa sih yang sebenarnya tujuan dari orientasi tersebut. Atau misalnya kalau ini orientasi ya, misalnya orientasinya apa, tapi hukuman-hukuman atau pendidikan itu nggak relevan gitu loh. Nah, itu kayaknya bisa jadi sudut pandang baruku ya. Gitu. Karena kayaknya yang kita bahas dari tadi itu bisa aja tindakan yang kita peroleh dari senior, tapi bukan jadi salah satu tindakan senioritas. Gimana bilangnya ya? Jadi gini, aku tuh dapat nyari sumber. Sebenarnya senioritas itu apa? Gimana tuh? Senioritas itu tindakan penyelewengan kekuasaan. Jadi dalam hal ini senior itu kan usianya lebih tua. Umumnya lebih tua dari kita ya. Untuk rekam jejak yang pernah kita alami itu umumnya umurnya lebih tua daripada kita. Ya mungkin karena dia udah ada di tempat itu lebih dulu daripada kita, jadi dia merasa kalau kita ini orang baru gitu loh, yang mesti dikasih tahu segala macamnya, yang mungkin dia merasa dia lebih berkuasa. Tapi itu dengan tindakan yang semena-mena, penyelewengan gitu loh. Jadi senioritas itu ada yang misalkan dengan dia memanfaatkan statusnya sebagai senior, mungkin dia bisa lebih mudah untuk mengajak, merangkul juniornya atau adik-adiknya. Iya nggak sih? Jadi dia menyelewengkan atau menyalahgunakan kekuasaannya dia. Iya, itu yang disebut mungkin sebagai senioritas gitu loh. Jadi arah senioritas di sini ke arah negatif gitu, ketika dia menyalahgunakan kekuasaannya, penyelewengan gitu. Contohnya, dia menggunakan kekuasaannya untuk, kalau dulu bilangnya perpeloncoan gitu ya, yang mungkin juniornya itu disuruh apa ya,
kepang sesuai dengan kelompok. Kalau aku kelompok 4 pakai topi bola. Iya, topi bola, terus apa ya? Tas karung. Terus pakai tali sepatu. Aku SMP ngalamin loh tuh. Pakai SMP apa? Ya. Tali sepatu itu diganti pakai tali Tali rapia rapia. sesuai sama warna kelompoknya kayak Waduh. gitu. Itu perpeloncoan. Jadi kayak tapi sebagai junior bisa apa sih? Saya nurut sama seniornya gitu loh. Kita kayak aduh takut. Kalau dipikir-pikir secara logis dan rasional nggak masuk akal anjir. Iya. Iya nggak sih? Karena kalau di perkuliahan ya. Iya. Kita kuliah nggak pakai tas karung. Nggak pakai tas karung. Kita kuliah nggak akan pakai topi bola, topi setengah bola. Kita nggak kepang rambut sesuai kelas. Kita nggak akan pakai sepatu yang paling itu tali rapia, nggak akan kayak gitu. Tapi untungnya kalau di kampus tuh waktu ospek nggak kayak gitu. Ada sih, nggak ada yang tapi kayak SMP aku kayak gitu. Aku ingat SMP. banget. SMP aku masih pakai tas karung. Dan aku nggak sadar kalau, ya ngapain juga pakai tas karung ya? Kayak sekolah kita nggak pakai tas karung deh. Perasaan sekolah pakai tas yang apa ya? Ya minimal tas Miniso lah ya zaman Oh, itu ya. Gitu. Ya nggak sih waktu zaman kita sekolah dulu benar. tas Miniso gitu. Terus jadi senioritas itu tindakan penyelewengan. Jadi ini senioritas yang konotasinya negatif gitu kan ya. Tadi kan aku udah nyebutin yang kalau arah positif kemana gitu kan. Nah, jadi tindakan penyelewengan ini contohnya tadi perpeloncoan. Kemudian bisa juga bullying. Bullying. Jadi kayak bullying itu kan termasuk kekerasan verbal. Kayak ngata-ngatain gitu loh. Iya, verbal juga bisa. Apa ya? Kamu udah kecil banyak omong lagi, nggak tahu diri kayak gitu loh. Jadi kayak tukang ngeluh kayak gitu. Aku pernah dibilang tukang ngeluh padahal kayak ya ampun, sumpah deh. Perasaan nggak pernah ada kata yang aduh kak capek, nggak pernah gitu. Itu yang keluar dari mulut, tapi dikatain tukang ngeluh. Pasti kayak dipojokkan sama banyak senior gitu ya? Iya, kayak gitu. Apa sih istilahnya diserung? Diserung banyak itu senior. Kira-kira istilah bahasa Bali nggak ya? Diserung itu apa ya guys ya? Bukan kira-kira dikerubungin. Iya, dikerubungin sama senior. Padahal kayak kayaknya ada masalah apa deh gitu. Apakah saya terlihat menarik sepertinya? Waduh. Jadi dipergunjingkan. Nah, bullying tuh dipergunjingkan gitu lah ya. Bullying gitu. Tapi bullying itu termasuk dalam kekerasan. Kekerasan itu ada kekerasan verbal sama non verbal. Verbal itu kan lewat kata-kata ya. Kalau non verbal itu yang fisik gitu loh. Oke, jadi bisa aku klasifikasikan tindakan penyelewengan kekuasaan atau senior itu, status sebagai senior itu ketika kita melakukan kekerasan, baik itu verbal yang mengarah kepada bullying atau kekerasan fisik ya. Kekerasan fisik itu pernah nggak sih ditempeleng kak? Pernah. Tempeleng itu gimana sih? Kalau yang ditowel tapi keras itu nggak sih? Towel gitu. Ditowel tuh bisa dari samping, dari pipis atau dari tengah. Itu gimana sih kok detail banget? Ya ditempeleng. Itu kayak gimana ya? Menurut aku kasar sih. Walaupun tidak melukai tapi termasuk salah satu kekerasan fisik gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Gitu. Terus ada apa lagi? Abis kekerasan sama perpeloncoan. Jadi kayak apa sih sebenarnya definisi perpeloncoan? Tapi kalau yang aku tahu definisi perpeloncoan itu kayak kita itu ngasih, ini menurut aku dulu ya, coba aku sambil cari juga. Perpeloncoan itu jadi kayak kita tuh bisa nyuruh orang itu seenak-enaknya kita gitu, kayak coba kamu nyebur ke jurang kayak gitu. Atau kayak aku tadi, apa tuh? Yang nyuruh kamu, ambilin air dong. Tapi itu mungkin masih ringan. Kadang-kadang, ambilin belanjain aku di luar ini dong. Tapi pakai uangmu. Pakai uangmu. Itu kurang ajar sih. Beliin ini dong, beliin itu dong. Waduh. Perpeloncoan. Coba cari perpeloncoan apa. Oke, jadi ini perpeloncoan itu ternyata udah ada dari lama banget gitu. Dari zaman bahkan menjadi bagian dari budaya zaman kolonial Belanda. Gitu. Jadi senioritasnya setara penjajah ya. Itu udah ada. Jadi itu merebak di kampus-kampus Indonesia pada tahun 1950-an. Gitu. Dan ini aku nemu maksudnya perpeloncoan itu apa. Ini aku nemu dari Wikipedia ya. Adalah praktik ritual dan aktivitas lain yang melibatkan pelecehan, penyiksaan atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok. Oke. Jadi termasuk ini juga ya, perpeloncoan itu mungkin spesifik ke penyambutan prospek itu. Iya. Seringnya memang di masa-masa orientasi, bisa di ospek atau di sekolah mungkin, atau mungkin di lingkungan kerja mungkin ada ya. Waktu baru-baru masuk. Iya ampun. Jadi sebenarnya udah lama banget ya.
Udah lama banget ternyata. Jadi teman-teman yang dengar, senior-senior kalian yang melakukan tindakan senioritas yang kelewat batas, mereka udah setara penjajah teman-teman. Mereka harus dilawan. Karena perpeloncoan itu ternyata sudah ada dari lama gitu loh. Tapi baru masuk kampusnya di tahun 50-an. Iya, Tapi kenapa masih diwaris sampai sekarang ya? Kenapa? Tapi menurutku udah mulai berkurang. Iya, mulai berkurang. Kayak aku bilang tadi, pas zamanku itu udah juga, ya. Berkurang tuh, udah nggak ada tuh yang fisik-fisik disuruh push apa segala macam nggak ada. Tapi bentak-bentak masih. Masih bentak-bentaknya sampai bikin apa ya? Telinga mau pecah ya? Telingaku sakit. Pernah nggak sih kayak kalau aku sih gini ya, waktu itu karena dibentak-bentak itu, aku lagi tidur gitu loh. Bukan, maksudnya aku istirahat di rumah. Tapi aku pernah tiba-tiba kebangun langsung sengap gitu, sengap itu kayak panik. Apa ya? Pokoknya langsung kebangun gitu kan. Kayak itu cuma gara-gara aku perihal dengar suara sirine, kebayang-bayang suara sirine. Biasanya gitu kan. Sirine toa sama teriakan senior kayak cepet deh kayak gitu. Itu benar-benar membekas banget. Iya lagi. Setelah itu gitu loh. Nah, kan kita berdua udah sharing nih pengalaman kita berdua yang mungkin nggak jauh beda. Terus tadi aku juga udah nyebutin sebenarnya senioritas itu apa dan apa aja sih wujud-wujud dari tindakan senioritas itu gitu. Nah, menurut kakak kira-kira kenapa sih bisa ada tindakan semena-mena dari senioritas? Kan kakak seniorku. Waduh. Menurutku ya. Iya. Karena sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan. Tujuannya tuh biar mempercepat proses adik-adik ini diterima di circle kita senior-senior. Gitu. Jadi kayak kalau kalian susah-susah bareng, misalnya nih, aku nggak tahu dimaksudnya senioritas apa nggak, mungkin bisa masuk ke senioritas. Kalau misalnya kalian dikasih tugas yang berlebihan nih misalnya. Iya. Habis itu kalian mungkin ngerjainnya berkelompok, ngerjain bareng-bareng teman-teman, kalian dihukum bareng-bareng. Jadi itu memproses atau sebagai katalis kalian untuk berteman, untuk kalian berbaur sama teman-teman kalian karena susah-susah bareng. Mungkin ya, tapi ini aku lagi nyari pembenaran aja nih. Lagi pembenaran. Oke. Nah. Atau aku jadi ada satu cerita menarik nih, tapi aku bingung nih mau nyeritain apa enggak. Ada nih. Kalau terlalu pinggir jurang enggak aman sih harusnya. Aman sih. Mungkin ini bisa jatuhnya ke senioritas, mungkin bisa ya. Jadi aku tuh pernah ngerasa aku sih atau mungkin lebih ke aku lagi nyari aman ini. Ya. Aku ngerasa terjebak atau aku ngerasa terpaksa ikut satu kegiatan di kampus. Ya sebenarnya aku nggak pengen. Tapi karena senior-seniorku kayak kamu harus ikutin, kamu harus ikutin. Udah tahu dong. Ya. Ya udah aku sepeda deh. Jadi teman-teman, aku tuh pernah ikut cheerleader. Nggak apa-apa, aman. Oke. Nanti kita sensor ini. Tapi kalau disensor nggak seru dong. Ya, intinya aku pernah ikut cheerleader. Dan aku kan nggak pengen ya sebenarnya di awal. Dan ngapain juga aku ikut kan. Tapi aku karena ngerasa, ya udah deh karena disuruh atau karena teman-temanku ikut, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi setelah dijalanin, ternyata ya fine-fine aja. Maksudnya ternyata nggak masalah. Jadi aku bingung tuh, apakah itu termasuk senioritas ya? Soalnya awal aku nggak pengen nih. Iya. Tapi ternyata setelah dijalanin, mungkin memang itu yang terbaik saat itu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak senior tuh tahu, Gat, kamu harus gini. Kebayang nggak sih? Tapi itu pemaksaan nggak sih? Di awal aku ngerasa terpaksa. Tapi lama-lama ternyata ada deh manfaat yang bisa aku dapetin dari dipaksa ikut kegiatan itu. Bingung ya, 50-50. Bingung juga. Senioritas atau bukan gitu. Karena kalau dibilang mereka memanfaatkan status mereka sebagai senior, iya. Sebagai senior yang artinya kakak sebagai juniornya bakal lebih nurut gitu kan ke mereka. Ya walaupun awalnya kakak terpaksa. Soalnya banyak kedok dari senioritas adalah dengan dalih ngajarin. Jadi batasannya agak bingung nih. Kadang-kadang mereka bertindak sebagai senior tuh dengan dalih ya supaya kan nanti kamu ngerti. Supaya nanti pas kamu jadi senior kamu ngerti gimana cara melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Kebayang nggak sih? Oke. Tapi balik lagi kan ada yang lewat batas, ada yang enggak nih. Itu sih yang aku bingung sebagai senior. Waduh. Sebenarnya masih abu-abu banget ya hal-hal kayak gini.
Tapi yang paling jelas adalah sebagai senior, pas aku sebagai senior, yang paling red flag, yang paling nggak boleh dilakukan adalah tindakan fisik. Itu udah jelas banget nggak boleh. Untuk yang verbal, itu sebenarnya menurutku abu-abu. Kebayang nggak sih? Soalnya kadang, karena kadang bisa jadi ucapan A itu menyakitkan buat seseorang, tapi bisa jadi ucapan apapun ucapan yang keluar dari kakak itu nggak akan berdampak. iya, soalnya contoh deh, misalnya mungkin kamu pernah aku teriakin gini, dipercepat gerakannya, misalnya, dan kan suaraku keras dong, dengan power dong. Nah, itu misalnya konteksnya ternyata si peserta ini memang lambat banget. Jadi biar ayo dong cepat segera. Tapi ada sebagian peserta yang merasa itu, oh ya biasa aja. Tapi ada sebagian peserta yang merasa, kasar banget, keras banget. Kebayang nggak sih maksudku? Iya. Jadi kayak ada abu-abunya. Tapi kalau misalnya udah gebentak tanpa alasan, itu menurutku udah red flag juga. Jadi bingung nih sebenarnya aku. Kalau untuk verbal ya, kalau fisik udah jelas red flag. Untuk verbal ini ada batasan-batasan tertentu. Verbal itu gimana ya? Mungkin kayak asal tiap orang tuh punya batasannya sendiri nggak sih? Gitu aja. Bahkan kadang kalau kita ngomong dengan nada keras, padahal udah sesuai konteks nih, anggaplah sesuai konteks. Sebagian orang bisa menganggap itu kasar. Padahal verbal kasar itu enggak gitu, karena cuma volume suara kita yang besar kan? Iya. Dan kadang kenapa panitia suaranya keras? Ya karena biar didengar semuanya kan. Ini sudah pernah panitia nih. Masuk akal sih. Tapi kalau sudah pernah peserta sih aku gedek ya. Yes. Paling kesel kalau misalnya kita dimarah tanpa sebab. Iya. Meskipun itu jarang terjadi, tapi kesal juga. Maksudnya kayak kadang-kadang ada aja panitia yang nyari-nyari kesalahan tuh. Ada aja panitia nyari kesempatan biar dia dapat aja marah-marah gitu. Oke, ini kita ngobrol kayak mau balas dendam gitu sih. Enggak sih. Atau mungkin jangan-jangan kita tuh curhat, meluapkan kesalahan. Waduh. Enggak sih. Enggak. Balik lagi ke senioritas. Nah, itu kan tadi menurut kakak, kenapa sih bisa terjadi senioritas gitu. Nah, aku lagi-lagi mencari beberapa referensi. Oke, bagus. Tuh, aku nyarinya ke jurnal. Jadi dia udah ngelakuin penelitian gitu lah ya. Kenapa sih bisa terjadi senioritas gitu. Jadi senioritas itu bisa terjadi kalau misalkan mereka itu dulunya juga dapat tindakan demikian. Jadi sekarang mereka ingin melampiaskan dendamnya, atau mungkin mereka menganggap loh bukannya hal itu menjadi budaya dalam ya mereka merasa itu normal. Gitu. Iya. Jadi mereka merasa hal itu normal. Jadi mereka ya udah turun temurun gitu loh, kayak mewariskan hal-hal seperti itu gitu loh. Mungkin jadi, karena mereka nggak sadar kalau ternyata perilaku mereka itu tanda kutip salah. Iya, salah. Tanda kutip nggak bagus nih ternyata. Dan dianggap jadi salah satu ajang untuk balas dendam. Gitu. Itu yang pertama. Terus berikutnya itu juga karena mereka menginginkan sebuah popularitas, eksistensi gitu loh. Jadi kayak biar diingat gitu loh, aku nih siapa gitu loh. Biar berkesan gitu ya, aku nih siapa gitu loh. Karena ada tuh yang kayak gitu sih. Ada sih. Misalnya ada yang pengen kayak, biasanya ada tuh kayak panitia tergalak lah. Aku mau jadi ini nih gitu. Tapi kan kerjaan dia marah-marah. Ya nggak apa, orang biar ditauin jaku gitu, biar dilihat jaku sama adik-adiknya gitu. Ada tuh yang kayak gitu, ada. Prit. Terus yang terakhir itu bisa jadi mereka ingin unjuk kekuasaannya gitu. Oke. Jadi mungkin mereka merasa aku lo galak gitu. Aku lo nggak seremeh itu di mata adik-adik gitu. Adik-adik harus tahu nih kalau misalkan aku tuh berkuasa di sini gitu. Misalkan pemangku jabatan gitu kan. Pemangku jabatan di sebuah organisasi atau apa ya bilangnya, kelompok itulah gitu. Jadi kayak biar aku tahu ini aku tuh ketua gitu di sini loh, aku kepala apa gitu di sini gitu loh. Tapi unjuk kekuasaan itu jadinya kayak mereka butuh validasi nggak sih? Bisa. Langit tidak perlu mengatakan bahwa dirinya tinggi. Bener. Itu gitu loh. Jadi aku bisa menyimpulkan dari referensi itu ya 3 penyebab kenapa tindakan itu bisa terjadi. Balas dendam, popularitas, dan ingin menunjukkan kekuasaannya, powernya gitu.
gitu. Oke. Aku kira-kira pernah dengan tanpa sadar ngelakuin gak ya? Apa Kalau dengan aku sih, sadar nggak sih? yang jelas sih aku kayaknya nggak pernah dengan niatan balas dendam ya. Iya. Mungkin secara tanpa sadar aku melakukan hal yang tadi kita sempat bahas. Aku nggak tahu kalau ternyata itu salah dan aku menormalkan hal tersebut. Karena aku nggak tahu, oh ternyata itu nggak boleh. Ternyata itu nggak boleh gitu kan ya. Mungkin kita pun tidak sadar apakah tindakan yang kita lakukan itu termasuk tindakan senioritas atau bukan. Bisa jadi kan? Bahkan sekarang aku mikir gini, kadang mungkin boleh ada perilaku senioritas tapi harus sesuai konteksnya, tapi juga agak susah sih. Contoh misalnya gini, kalau dia melakukan tindakan senioritas tanpa konteks, contohnya misalnya di kampus misalnya atau di sekolah, nggak ada kegiatan apa nih, lagi santai-santai biasa aja, normal aja, tapi tiba-tiba dia melakukan tindakan senioritas kayak nyuruh-nyuruh kayak yang tadi kamu sebutin, itu udah red flag banget menurutku. Maksudnya udah senioritas banget lah tuh. Tapi kalau senioritasnya di orientasi, mungkin ada beberapa tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh senior yang salah diartikan sebagai tindakan senioritas. Mungkin. Seperti yang kita bilang tadi, misalnya ngomong dengan nada yang cukup tinggi, keras supaya sebenarnya tujuannya supaya semua dengar. Iya. Tapi ada yang bilang marah-marah aja sih kakaknya tuh. Gede suaranya. Tuh. Nah, walaupun masih dalam konteks ya, baik lagi kita nggak boleh melebihi batasan. Gimana ya bilangnya? Sebenarnya hal senioritas ini masih abu-abu banget gitu loh. Aku ingat nih, pernah di kepanitiaan biasanya paling enggak semua tindakan yang kita lakukan tuh harus ada rasionalnya, harus ada alasannya. Jadi nggak boleh nih aku sembarangan tiba-tiba marah-marah. Nggak boleh aku ngenindak kamu nih sebagai junior. Aku ngenindak kamu atas kesalahan-kesalahan yang aku cari-cari. Itu nggak boleh. Jadi paling nggak, oh ternyata kamu memang melanggar dan pelanggaran memang harus dikasih tahu. Ya udah aku tindak sebagai komdis, sebagai komdis disiplinnya atas dasar kesalahan itu. Tapi penindakannya pun harus sesuai dengan kesepakatan kepanitiaan ya. Maksudnya tidak melebihi SOP-nya. Ya nggak boleh sampai nempeleng lah, nampar lah, itu nggak boleh gitu loh. Ngasih hukuman fisik itu nggak boleh gitu kan. Karena bukan di ranah itu sih harusnya. Dan kalau misal dalam konteks ospek atau orientasi, harusnya dari panitia itu udah punya SOP-nya. Jadi SOP pelanggarannya, penindakannya seperti apa. Nggak boleh lebih dari gitu itu. Kan. Jadi semua komdis, semua si disiplin nih. Si disiplin. Kalau di tempat-tempat lain biasanya nyebutnya komdis ada. Komdis. Kalau di kita mungkin namanya si disiplin ya? Kalau semua tindakan yang dilakukan oleh komdis atau si disiplin itu sudah sesuai SOP. Jadi memang perlu didiskusikan lah si SOP ini supaya nggak terjadi tindakan senioritas yang di luar batas, yang kelewatan. Gitu sih. Jadi banyak banget kalau misalnya kita mau ngebahas tentang senioritas ini dan juga keabu-abuan yang ada di senioritas ini. Jadi mungkin teman-teman pendengar punya pendapat lain, punya opini lain terkait apa yang kita bahas hari ini. Bisa deh komen gimana nih, komen gimana lah gitu. Atau kalau kalian beri tag aja orangnya gitu. Atau mau ngajak kita ngobrol diskusi tuh boleh gitu loh. Aku perlu ngambil kesimpulan nggak nih? Boleh. Jadi ini teman-teman, apa ya, bikin kesimpulan ya, bingung ya. Senioritas itu sebenarnya tindakan penyelewengan ya, yang menggunakan atau memanfaatkan kuasanya, statusnya sebagai senior gitu loh. Dan penyelewengan itu biasanya, nah aku baru nemuin, melanggar hak asasi. Gimana? Terlalu jauh nggak sih itu? Tapi bisa kan? Seperti yang kita bahas di awal, itu udah pelanggaran banget tuh. Sih pelanggaran hak asasi manusia sampai menghilangkan nyawa seseorang gitu. Jadi tindakan penyelewengan itu bisa seperti kekerasan verbal yang mengarah pada perundungan atau bullying. Terus bisa juga kekerasan fisik ya, gitu. Yang mana penyelewengan itu udah pasti di luar konteks gitu. Dan biasanya itu terjadi karena mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang turun-temurun untuk dilakukan, atau mungkin bisa jadi mereka mau balas dendam untuk menunjukkan
siapa sejatinya dirinya untuk kekuasaan, kayak gitulah gitu. Oke, kalau dari aku, untuk senior-senior yang sekarang sudah jadi senior, sebaiknya kalian merefleksikan kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan, terutama mungkin nanti di masa orientasi. Kira-kira yang mana sih yang sudah nggak relevan untuk dijalani? Kira-kira yang mana yang, oh ternyata ini udah kelewat batas nih. Kayaknya mesti diganti deh. Gitu. Kayaknya mesti diganti deh. Diubah. Dikurang-kurangi apa segala macam. Yang lebih cocok lagi lah ya. Gitu. Benar banget. Intinya jangan buat kegiatan-kegiatan yang tidak relevan. Ya. Usahakan relevan dengan tempat, situasi, dan lingkungan yang terjadi. Zaman gitu. Itulah pentingnya adanya rapat evaluasi setiap kegiatan. Ya, supaya tahun berikutnya itu bisa lebih bagus. Wah, gitu. benar. Itu kalau konteks kegiatan. Oke. Itu sih kesimpulan dari aku. Oke. Semoga ada pembelajaran yang bisa kalian ambil dari obrolan kita kali ini. Karena di Belajar Podcast, namanya juga belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.